underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menghentikan pengusutan dugaan korupsi jembatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Banjarmasin karena diketahui kontraktor sudah mengembalikan kelebihan pembayaran. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini masalah ini kan sebetulnya inti daripada masalah ini adalah korupsi. Betul. Korupsi itu kan banyak macamnya ya. Gratifikasi itu termasuk korupsi. Ya. Terus markup. Ya. Harga yang harusnya 100 diakukan 200 itu markup. Ya. Terus ada korupsi jenis lain itu yang betul-betul tidak bangun ya, tapi fiktif seperti BTS. Ya. Yang 12 triliun yang dikorupsi 8 triliun itu memang ada proyeknya tapi barangnya nggak ada. Ya cuman di atas kertas. Itu korupsi juga ya. Nah, terus ini juga yang kejadian di jembatan kontraktor jembatan ini itu juga sudah kena. Artinya sudah di dalam pengusutan oleh kejaksaan. Ternyata setelah disidik-sidiki macam-macam itu, ternyata ini biayanya kebanyakan, ya markupnya besar sekali. Ya ini markup ya. Nah, ini termasuk korupsi jenis itu ya. Nah sekarang setelah ada markup ini kan ketahuan. Betul. Ya makanya setelah dipanggil macam-macam. Ya entah dari mana itu tiba-tiba kok punya ide ya. Bapak punya ide kalau ini uang hasil markupnya tadi itu dikembaliin. Dikembaliin, maka oh maaf ini terjadi kelebihan bayar. Ya, maka kelebihan bayar itu dikembaliin. Tapi masalah kelebihan bayar ini apakah hanya itu Om Bob? Ya ini sekarang modus yang baru ini. Bukan baru lah, sudah pernah ada kapan-kapan itu juga termasuk kasus korupsi dulu di Jakarta itu kan. Yang namanya IKI Bond ya, terus namanya apa itu? UBS ya. UPS kok ngomongnya UBS ya waktu itu kan. Ya itu juga begitu ya. Setelah ketahuan bahwa ini biayanya kok IKI Bond itu sekarang berapa miliar tuh lem kan. IKI Bond itu lem itu kok miliar ya. Terus ini tadi itu toh alat UPS itu ya, yang nyebutnya keliru UBS ya. Itu kok juga salah gitu ya. Terus belakangan juga masih ada lagi kalau nggak salah itu ada mobil damkar atau apa itu ya. Itu sepertinya itulah ya. Pokoknya ada beberapa kasus-kasus yang ternyata ini diakui kalau kelebihan bayar. Ya, jadi kelebihan bayar itu dikembalikan ya. Ketahuannya kelebihan bayar setelah diperiksa loh ya. Jadi bukan atas sukarela, ini kelebihan gitu kan. Ya, kalau atas sukarela itu namanya bagus. Ya seperti kalau kita belanja ya, terus pengembalian dari kasir itu kelebihan. Nah, kita kan biasanya mikir loh, ini kok kelebihan. Harusnya kembalinya 10.000 kok dikembaliin 50.000. Waduh. Ini kasirnya salah. Nah, dan kita biasanya kan punya perasaan. Wah, ini kalau tidak dikembaliin nanti kasirnya itu disuruh tombok ya, suruh ganti sama perusahaannya. Kasihan. Nah, maka kita datang dengan sukarela, ya kan, Mbak atau Sus ya. Ini tadi kembaliannya kelebihan. Ini ada kelebihannya 40.000. Nah, itu namanya kelebihan. Yang kita tahu dikembaliin dulu. Ya, tapi kalau kita pura-pura nggak tahu, ya, terus tiba-tiba kasirnya itu lari-lari ke depan, waktu kita mau keluar dari toko, Pak maaf Pak, itu tadi kembaliannya kebanyakan. Nah, kita kan kaget, nah, baru dilihat, oh iya ini kelebihan. Ya walaupun kita nggak tahu betul. Tapi kalau sudah ada kejadian seperti itu kan rasanya kan kita nggak enak kan. Ini pura-pura nggak tahu atau gimana kan. Nah, sekarang kasus jembatan tadi itu ya ada kelebihan itu setelah diperiksa. Lah ini gimana? Memang kelebihan atau gimana ini kan? Ini kan korupsi bentuk baru. Ya. Nah, kebetulan memang kemarin kan ada edaran dari pejabat kan. Dalam kasus-kasus tertentu, dalam kasus korupsi, tapi kalau negara
secara rupiah itu tidak dirugikan. Sepertinya kok kasus ini menjadi abu-abu. Jadi bisa aja itu kasus itu ditutup karena tidak ada kerugian negara. Ya, lah kemungkinan tadi itu pengusaha kontraktor tadi yang bikin jembatan tadi itu kemungkinan pakai pasal-pasal seperti itu. Jadi uangnya dikembaliin dengan alasan itu kelebihan bayar. Sehingga kasus ini dihentikan. Ya, ini sebetulnya secara keuangan negara memang tidak dirugikan. Ya, tetapi secara moral, etika ini negara dirugikan sekali. Ya, nanti ini hal-hal yang seperti ini kan jadi contoh dari masyarakat. Oh, ternyata kalau sekarang kita tuh maling dan ketahuan uang yang hasil kita maling tadi itu dikembalikan, itu berarti saya nggak ada masalah. Ya, jadi orang tiru-tiru seperti itu. Kalau udah tiru-tiru seperti itu, ya kapan korupsi itu bisa bersih? Ya, apalagi sekarang koruptor-koruptor itu kalau diputus hakim hukumannya itu tidak berat, malah berat yang lain ya. Kalau yang curi-nyuri kecil-kecil loh hukumannya bisa 3 tahun 4 tahun, kalau koruptor malah 2 tahun 3 tahun ratusan miliar bahkan lah pakai T. Nanti kita lihat berapa itu doknya. Setelah itu baru minta masih dapat remisi, masih dapat macam-macam. Nah, ini kan gimana? Ya, jadi sebetulnya kasus yang model seperti ini terus terang akan menghambat program-program pemerintah di dalam membasmi koruptor, ya, membasmi korupsi. Jadi model-model seperti ini mestinya udah jangan dipakai lagi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.